Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Cimarga, yang terhormat Bapak Ibu Guru beserta staf TU SMA Negeri 1 Cimarga, panitia peringatan Hari Besar Islam Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, serta siswa-siswi SMA Negeri 1 Cimarga yang Bapak banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita limpahan nikmatnya, yakni nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat sehat walafiat. Sehingga dengan nikmat tersebut kita semua masih bisa mengikuti serta melaksanakan acara ini. Tidak lupa salawat beserta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, serta mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya. Siswa-siswi SMA Negeri 1 Cimarga yang berbahagia, kita tahu orang tua adalah dua orang yang sangat berarti bagi kita. Ayah, seorang sosok pria tangguh yang rela mengorbankan apapun demi kebahagiaan anaknya. Bahkan ia rela bekerja keras setiap hari untuk memberikan nafkah istri dan anaknya. Ibu, seorang wanita yang mulia yang telah mengandung kita, melahirkan, menyusui, merawat, membesarkan, dan mendidik kita sebagai anaknya. Begitu besar jasa orang tua kepada kita. Bahkan kita bisa menjadi seperti sekarang ini dan bisa terlahir ke dunia ini itu berkat adanya kedua orang tua kita. Dan jika kita hitung jasa-jasa mereka, maka semua itu tidak akan bisa tergantikan oleh apapun, bahkan oleh emas permata sekalipun. Lalu apa yang harus kita lakukan untuk membalas jasa-jasa mereka? Tentulah kita harus menghormatinya, kita harus menaatinya, serta kita harus mematuhi segala perintahnya. Salah satu kisah yang diceritakan seorang hamba Allah tentang sebuah mimpi seorang wali di pekuburan. Dalam mimpi tersebut, wali itu melihat roh-roh ahli kubur sedang mengais-ngais rumput di sana, seperti sedang mencari sesuatu. Ketika itu ia melihat salah satu roh ahli kubur yang sudah berusia tua, di mana ia sedang duduk istirahat di atas kuburnya sendiri. Kemudian beliau bertanya, "Wahai paman, kenapa paman hanya duduk istirahat dengan tenang, sedangkan ramai-ramai roh ahli kubur yang lain sedang mengais-ngais rumput di sana?" Kemudian roh orang tua tersebut menjawab, "Jika kamu mau tahu jawabannya, besok kamu pergi ke pasar. Carilah penjual daging yang masih muda di sana. Penjual daging itu adalah anakku," kata beliau. Kemudian wali tersebut beranjak dari situ dan terjaga dari mimpinya. Keesokan harinya wali tersebut mencari penjual daging yang masih muda di pasar. Setelah ketemu, beliau hanya memperhatikan dari kejauhan perilaku sikap penjual daging tersebut. Ketika diperhatikan, setelah penjual daging tersebut selesai menjual dagingnya, ia
menyambung kembali membaca Al-Quran. Kemudian wali itu memutuskan untuk bertanya kepadanya, "Assalamualaikum wahai anak muda, aku ada beberapa pertanyaan untukmu." "Waalaikumsalam, ya boleh, apakah itu?" sahut pemuda tersebut. "Adakah kamu mempunyai keluarga yang sudah meninggal dunia yang dikubur di kampung ini?" "Ya ada, itu adalah ayahku. Aku ada melihat roh ayahmu di dalam mimpiku, ia sedang tenang di sana. Apakah yang kamu lakukan untuknya?" Kemudian pemuda itu menjawab, "Aku membaca Al-Quran dan aku berdoa kepada Allah. Jika bacaanku ini terdapat pahalanya, maka aku sedekahkan untuk ayahku." Iktibar daripada kisah ini, siswa-siswi SMA Negeri 1 Cimarga, kenapa ramai-ramai roh ahli kubur sedang mengais-ngais rumput di sana? Itu karena mereka sedang mencari percikan-percikan doa yang didoakan ramai orang dalam lafaz ala kulli muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Dan kenapa roh orang tua tersebut hanya duduk dengan tenang di sana? Itu karena doa anaknya yang selalu dikhususkan untuknya. Oleh karena itu, siswa-siswi SMA Negeri 1 Cimarga, perbanyaklah berdoa kepada Allah yang dikhususkan untuk orang tua kita serta saudara-saudara kita yang sudah meninggal. Tentunya untuk kebahagiaan mereka di sana. Kita pasti tidak mau jikalau nanti orang tua kita disibukkan dengan mencari percikan-percikan doa yang didoakan ramai orang dalam lafaz ala kulli muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat tersebut. Berikanlah yang terbaik untuk orang tua kita. Perbanyaklah berdoa untuk mereka, untuk kesenangan mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "An Abi Hurairah anna Rasulullah qala idza mata ibnu adama in qata amaluhu illa min salasi shadaqatin jariyah aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin shalihin yad'ulah." Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika anak Adam mati, maka terputuslah semua amalnya, kecuali 3 perkara ini. Yang pertama, sedekah yang berlaku terus-menerus. Yang kedua, ilmu yang dimanfaatkan. Yang ketiga, anak soleh yang mendoakannya." Selain daripada itu, siswa-siswi SMA Negeri 1 Cimarga, alangkah baiknya kita pun melaksanakan sunnah-sunnah Nabi yang lainnya, terutama di masa pandemi seperti ini, di mana kita ditekankan dan diharuskan lebih banyak waktu untuk tinggal di rumah, lebih banyak kesempatan untuk kita. Di antara sunnah Nabi tersebut, yang pertama, laksanakan sholat tahajud. Karena kemuliaan seorang mukmin itu terlihat dari sholat tahajudnya. Doanya akan mudah untuk dikabul, serta akan membuat ia lebih dekat dengan Allah. Yang kedua, membaca Al-Quran di waktu subuh. Alangkah baiknya sebelum kita melihat dunia, kita membaca Al-Quran terlebih dahulu dengan penuh pemahaman. Setidaknya jikalau kita memang sedang sibuk, bacalah ayat 3 Qul huwallah, Qul a'udzu birabbil falaq, dan Qul a'udzu birabbin nas. Atau boleh juga kita membaca ayat kursi. Yang ketiga, pergilah ke masjid, khususnya di waktu subuh.
bukan karena sekedar panggilan muazin, tetapi karena panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sedang mencari orang-orang beriman untuk memakmurkan masjidnya. Yang keempat, jaga sholat duha. Kunci rezeki terdapat pada sholat duha, dan yakinlah kekuatan sholat duha sangat dahsyat untuk mendatangkan rezeki kepada kita. Yang kelima, sunnah Nabi yang sepatutnya kita jalani, selalu bersedekah setiap hari. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bersedekah, dan malaikat selalu mendoakan orang yang selalu bersedekah. Yang keenam, selalu jaga wudhu, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berwudhu, dan malaikat selalu mendoakan orang yang selalu menjaga wudhu dengan dua doa: semoga diampuni oleh Allah dan semoga disayangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketujuh, siswa-siswi SMA Negeri 1 Cimarga, sunnah Nabi yang sepatutnya kita pun jalani, kita laksanakan setiap harinya, yaitu membaca istighfar setiap saat. Dengan membaca istighfar, mudah-mudahan masalah yang terjadi akibat dosa-dosa kita bisa terhindari dan bisa dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siswa-siswi SMA Negeri 1 Cimarga yang berbahagia, marilah kita belajar bagaimana cara kita beradab dan berbakti kepada kedua orang tua kita. Janganlah menjadi anak yang durhaka kepada mereka, karena itu semua akan menjadi penghalang bagi kita untuk mengecap manisnya keindahan surga. Akhir kata, mohon maaf apabila ada salah kata yang terucap, karena sesungguhnya kesalahan berasal dari diri pribadi, dan semua kebenaran hanya datang dari Allah Azza wa Jalla. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.